Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini mewakili kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Aisyah Al-Jazuli dengan NIM 1901040100231, Muhammad Fahri Zaki 190104010235, Muhammad Ridho 190104010299 akan presentasikan tafsir Quran surah Ibrahim ayat 7, lalu Al-Baqarah ayat 152 dan Az-Zumar ayat 66 demi memenuhi tugas ujian akhir semester dari Bapak Mabrur selaku pengampu dosen mata kuliah tafsir. Surah Ibrahim ayat 7 akan dibacakan oleh Muhammad Fahri Zaki. Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Wa ta'adzana rabbukum, ketika Rabbmu memaklumkan, adalah perkataan Musa kepada Bani Israel, yaitu ingatkanlah mereka ketika Rabbmu bersumpah kepada kalian, la in syakartum, seandainya kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku dengan beribadah kepadaku dan mengesahkanku dalam ibadah, mentaatiku dan utusanku dengan mengikuti perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. La'azidanakum, niscaya pasti aku akan menambahnya kenikmatan dan kebahagiaan. Wala'in kafartum, dan jika kalian ingkar, tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku, bermaksiat kepadaku dan rasulku, niscaya aku akan kucabut nikmat itu dari kalian, dan aku menyiksa kalian dengan hilangnya kenikmatan tersebut. Inna 'adzabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih, maka berhati-hatilah darinya dan takutlah kepadaku. Pelajaran dari ayat ini yang pertama, janji Allah Ta'ala akan tambah nikmat bagi yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, ingkar kepada nikmat merupakan sebab hilangnya kenikmatan itu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Wadzukuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Makna kata ashkur, menampakkan kenikmatan yang digunakan kepada jalan-jalan yang diridhai Allah, sesuai dengan maksud diturunkannya kepada hamba. Al-kufur, mengingkari nikmat dan menyembunyikan serta menggunakannya untuk hal-hal yang tidak dicintai Allah Ta'ala. Makna pada ayat 152, Allah Ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar mengingatnya dan bersyukur kepadanya, serta melarang agar tidak kufur dan melupakannya, karena mengingat Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, serta mengingat jalan dan janji dan ancamannya termasuk hal-hal yang dapat mengantarkan untuk mendapat kecintaan dan keridhaan Allah. Begitu juga dalam mensyukuri nikmatnya, dengan mendirikan sholat dan menjalankan seluruh ibadah, dapat mendapatkan rahmat dan keutamaan darinya. Adapun melupakan dan kufur kepada Allah hanya akan mendatangkan kemurkaan, kebencian, hukuman dan azab yang pedih. Pelajaran dari ayat 152 adalah kewajiban mengingat Allah dengan berzikir, baca tahmid, baca tahlil, takbir, tasbih, dan kewajiban bersyukur dengan cara menaatinya. Haramnya melupakan zikir kepada Allah dan termasuk dalam kekufuran orang tidak bersyukur atas nikmatnya.
Quran Surah Az-Zumar ayat 66. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Karena itu maka hendaklah Allah saja yang kamu sembah, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang bersyukur. Balillaha fa'bud. Hendaklah Allah saja yang kamu sembah, yakni sembahlah Allah semata dan jangan sembah yang selainnya. Wa kum minasyakirin. Dan hendaklah kamu termasuk orang-orang bersyukur, yakni termasuk orang-orang yang memuji Allah atas segala kenikmatan yang telah diberikan. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa orang-orang yang bodoh memerintahkan beliau berbuat syirik dan memberitahukan buruknya perkara itu, maka dia memerintahkan beliau berbuat ikhlas, memurnikan ibadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kepada Allah atas taufik darinya, sebagaimana Allah Ta'ala disyukuri atas nikmat-nikmat yang telah terkait dengan dunia, seperti sehat jasmani, memperoleh rezeki dan sebagainya. Maka dia juga berhak disyukuri atas nikmat-nikmatnya yang terkait dengan agama, seperti taufik untuk berbuat ikhlas dan bertakwa. Bahkan nikmat agama adalah yang sungguh-sungguhnya. Dengan memikirkan bahwa nikmat itu berasal dari Allah dan bersyukur atasnya, terdapat obat penyakit ujub yang sering menimpa orang-orang yang beramal karena kebodohan mereka. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari 3 ayat tersebut adalah dengan bersyukur kita bisa menjadi lebih tenang karena kita bisa menghargai dan menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan bersyukur, kita tidak akan iri dan dengki kepada orang yang lebih tinggi dari kita. Dan kita pun bisa melihat bahwa masih banyak orang-orang yang berada di bawah kita. Maka dari itu, mari kita berusaha untuk menjadi orang yang bersyukur. Dengan bersyukur, hidup akan menjadi lebih baik. Bahkan, dengan bertasbih kepada Allah dan banyak-banyak mengingatnya adalah bentuk syukur terhadap Allah. Dan barang siapa yang bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, maka siksa Allah sangatlah pedih.